Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kita membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita hingga detik saat ini. Yang mana ya kendati pun Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita saat ini ya ketetapan yang kita anggap buruk, namun yakinlah ya di balik qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepada kita, di balik itu semua pasti banyak hikmah yang sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan keburukan yang murni keburukan. Pasti di balik keburukan tersebut tersimpan kebaikan demi kebaikan. Ya begitulah seorang mukmin yang mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia diberi nikmat maupun ketika dia diberi musibah, baik ketika dia sehat maupun ketika dia sakit. Ya dalam segala hal, dalam segala kondisi, hendaklah jangan sampai pernah kita bersuuzon kepada Allah. Ya jangan sampai pernah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Bahkan ia bukan suatu pilihan, namun ia adalah suatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi. Ya, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai, melebihi orang tua kalian, melebihi anak kalian, melebihi semua manusia yang ada. Baru sempurna kecintaan, baru sempurna keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uhibbuk min kulli syai. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru min kulli syai. Dan aku sangat mencintaimu melebihi semua yang ada, illa min nafsi, kecuali dari diriku wahai Rasul, aku masih cinta diriku sendiri dibandingkan engkau. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar, tidak ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak begitu hai Umar, sampai aku lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Itu baru benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ini barometer untuk diri kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sudahkah kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala yang ada? Tanyakan pada diri kita, ya ketika kita mendengarkan atau menyaksikan orang-orang kafir menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kita merasa biasa-biasa saja
atau ada rasa murka, marah dan cemburu dalam hati kita ketika Habibuna Mustafa Nabi Muhammad SAW dihinakan oleh mereka. Ini bukan perkara remeh, ya, ini perkara iman, perkara kecintaan kepada Nabi SAW. Ya, walaupun kita tidak membenarkan ya apa yang dilakukan oleh seorang pemuda muslim tadi, ya, ini kejadian yang seminggu ini menghebohkan dunia. Ya, di mana kita mendengarkan dan menyaksikan berita ya di mana orang-orang kufar di Prancis ya kembali memperlihatkan Islamfobia mereka, dan mereka akan terus melakukan ini, menanamkan kebencian ya agar orang-orang membenci Islam dan kaum muslimin. Dahulu mereka telah melakukannya di tahun 2015. Mereka membuat karikatur Nabi SAW yang menghebohkan dunia. Dan kembali mereka ulangi dengan karikatur yang sama. Guru kafir ini menjadikan itu sebagai media untuk pembelajarannya. Muslim mana yang tidak murka? Muslim mana yang tidak marah? Maka pemuda tadi marah. Pemuda yang mana ia adalah murid daripada guru kafir ini marah. Ini membuktikan adanya cinta dalam hatinya kepada Nabi SAW. Dia murka ketika melihat nabinya diolok-olok, ketika dia melihat nabinya dihina, ketika ia melihat nabinya dilecehkan. Siapa yang tidak marah? Kan Nabi, ya, kita tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pemuda tadi dengan memenggal leher gurunya. Ini tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi ada satu sisi yang ingin kita ambil dari pemuda ini, yaitu rasa marahnya, ya, rasa murkanya dan rasa cemburunya ketika nabinya diolok-olok oleh orang-orang kafir. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi kita katakan mencintai Nabi SAW adalah sebuah kewajiban. Lalu apa tandanya? Apa tandanya kita telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Kita akan ambil daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Faisal Ilahi hafizahullah taala, ya, salah seorang dosen di pada Jami'ah Malik Saud di Riyadh. Maka masyaallah muslimin, ya, seperti yang kita katakan tadi, perlakuan pemuda tadi tidak benar. Ya, dia menyembelih guru kafir yang mengolok-olok Nabi tadi. Itu salah. Kita katakan itu salah. Terutama pada posisinya yang berada di minoritas muslim. Dan masalah iqamatul had, menegakkan had, dibunuh atau tidak dibunuh, itu adalah masalah ulil amri. Itu adalah masalah pemimpin yang menegakkannya, bukan setiap kita yang menegakkannya. Itu memang sebuah kesalahan. Dan itu bukan satu hal yang bijak. Ya, ketika yang melihat orang kafir menghina Nabi SAW lalu membunuhnya, itu bukan satu hal yang disyariatkan oleh syariat kita yang mulia. Itu hanya akan menambah keburukan dan kebencian mereka kepada kaum muslimin, dan dengan itu, dan memang itulah yang mereka inginkan. Memang itulah yang mereka inginkan. Mereka memancing-mancing kemarahan kita, lalu melakukan kesalahan yang tadi, lalu mereka cap Islam adalah agama teroris. Ya, subhanallah. Sedangkan yang mereka lakukan, mereka katakan itu tidak apa-apa, tidak melanggar hak, padahal mereka menghina simbol Islam yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Namun, ya, kita tidak ingin sedang menghakimi pemuda muslim tadi. Yang ingin kita ambil, ya, adalah rasa cemburunya, ya, rasa marahnya ketika Nabi SAW dihinakan. Bagaimana perasaan kita, masyaallah muslim? Apakah kita merasa biasa-biasa saja? Atau kita merasa marah, murka dan cemburu ketika Nabi SAW dihina? Maka diantara, ya, tanda seseorang mencintai Nabi SAW, ia cemburu ketika Nabi dihinakan. Ia cemburu, marah, murka ketika Rasulullah SAW dilecehkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Aisyah ummul mukminin, ketika Nabi SAW kedatangan sekelompok orang-orang Yahudi ke rumahnya, lalu orang-orang Yahudi tadi mengatakan, "Assalamualaikum, kecelakaan bagi kalian, kecelakaan bagi engkau wahai Muhammad.
dia merubah lafaz assalamualaikum dengan ucapan assamu alaikum. Murka Aisyah, marah Aisyah, cemburu Aisyah ummul mukminin. Rasul sallallahu alaihi wasallam didoakan seperti itu oleh orang-orang Yahudi. Maka apa kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha? Alaikum sam wal la'nah. Bagi kalian kecelakaan, bagi kalian laknat. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah. Tenang wahai Aisyah. Tenang wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan dalam setiap perkara. Lalu apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, alam tasma' ma qalu? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengarkan apa yang mereka ucapkan? Kata Aisyah. Ya maka apa kata Nabi? Naam, ya aku mendengarkannya. Aku sudah jawab, wa alaikum, kata Nabi. Dan bagi kalian. Kita lihat dalam hadis yang mulia ini, Rasul tidak mengingkari kemarahan Aisyah. Rasul tidak mengingkari kemarahan Aisyah ummul mukminin. Yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, marahnya jangan berlebihan. Marahnya jangan melampaui batas koridor yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan sampai membalas dengan olokan yang sama atau lebih parah. Atau jangan sampai membalas yang mana dengan balasan kita tadi membuat mereka semakin membenci dan memusuhi kaum muslimin. Maka butuh ilmu juga ya ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka itulah yang difatwakan oleh para ulama kita, bahwasanya membunuh mereka bukanlah ya cara yang tepat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala, beliau katakan hadza laisa tariqas salimah. Ya membunuh mereka bukanlah cara yang tepat. Itu hanya akan menambah kebencian ya dan kedengkian mereka kepada Islam dan kaum muslimin, terutama di masa-masa seperti masa kita saat ini, ya, di mana kita adalah kaum muslimin yang dalam kondisi yang sangat lemah. Namun bukan berarti tidak boleh dikecam. Kita mengecamnya sebagai bukti murka kita, marah kita, cemburunya kita. Rasulullah SAW dihinakan. Ya makanya, ya ulama Saudi Arabia melalui Dewan Fatwa mereka Lajnah Daimah juga telah mengecam perbuatan mereka. Darul Ifta di Mesir juga telah mengecam ya perbuatan guru tadi yang menggunakan karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk proses belajar mengajar mereka, dan organisasi Islam seluruh dunia pun mengecamnya. Bahkan Kuwait yang memboikot barang-barang mereka, diangkat dari supermarket ya yang ada di Kuwait ya sebagai pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus kemarahan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya perlu bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sangat mencintai kita. Ya kalaulah ingin kita bandingkan kecintaan kita kepada Nabi dengan kecintaan Nabi kepada kita, maka kecintaan kita kepada Nabi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kecintaan Nabi kepada kita. Suatu ketika dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk dengan para sahabatnya, Nabi mengatakan, "Wadidtu an alqiya ikhwani." Aku sangat ingin bertemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat katakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alas Nabi ikhwanik?" Wahai Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Maka kata Nabi, "La, tidak. Antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina amanu bi walam ra'auni." Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku sedangkan mereka belum pernah berjumpa denganku. Siapa? Kita semua.
Kita semua yang sedang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Namun pertanyaannya, adakah rasa rindu yang sama itu ada di hati kita? Adakah rasa rindu yang sama ada di hati kita, ya kerinduan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal nanti sebagaimana yang akan kita sebutkan, di antara tanda kita telah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ada rasa rindu di dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Di dunia mustahil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Ya. Namun ada kerinduan dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia melalui mimpi. Karena kalau kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalam mimpi kita, ya, dan itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti apa dulu mimpinya? Ya, dia sebutkan, anak mimpi ketemu Rasul, wahai anak tadi malam ketemu Rasul. Bagaimana ciri-cirinya Rasul? Botak, giginya empong katanya. Itu berarti dia bukan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun adakah dalam hati kita tadi rasa rindu ingin bertemu Nabi atau tidak? Kalau belum, berarti kita belum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, beliau mengatakan, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa min ba'di yakunu yawaddu ahaduhum ayyalqiyani bi ahlihi wa mali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antara umatku nanti yang sangat-sangat mencintaiku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka berharap ingin bertemu denganku walaupun tebusannya adalah keluarga dan hartanya. Walaupun tebusannya adalah keluarga dan hartanya, asalkan dia bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, min asyaddi ummati li hubba. Ini di antara umatku yang sangat-sangat mencintaiku. Adakah rasa ini muncul dalam hati kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendoakan kita. Nabi selalu mendoakan kita. Kita saja ketika mendengarkan nama Nabi, berat bagi lisan kita untuk berselawat kepadanya. Padahal Nabi tidak pernah bosan membasahi lisannya untuk mendoakan kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bercengkrama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan kepada suami tercintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan aku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan istri tercintanya Aisyah ummul mukminin, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampuni dosanya yang telah berlalu dan dosanya yang akan datang. Maka Aisyah pun tersenyum gembira mendengarkan Nabi mendoakan kebaikan untuknya. Nabi pun bertanya kepada Aisyah, "Ma yudhikuki?" Wahai Aisyah, apa yang membuatmu tertawa? Kenapa engkau tertawa? Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak gembira? Siapa yang tidak gembira?" Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? "Wallahi ya Aisyah, demi Allah wa ya Aisyah, innahu la du'ai li ummati 'inda kulli salah." Demi Allah wa ya Aisyah, itu adalah doa yang aku panjatkan untuk seluruh umatku dalam setiap solatku. Setiap solat, Pak. Setiap solat Nabi mendoakan kita agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Nabi.
Begitu cintanya Nabi SAW pada kita, padahal Nabi belum pernah berjumpa dengan kita. Dan tidak ada pentingnya bagi Nabi untuk mendoakan kita. Tapi kenapa Nabi mendoakan kita? Karena kecintaan beliau yang sangat besar kepada umatnya. Tidak hanya di dunia, di akhirat, di saat semua orang hanya memperdulikan diri mereka masing-masing, ketika kita kelak di akhirat yaumul mahsyar, di hadapan kita ada ayah kita, kita akan lari. Di hadapan kita ada ibu kita, kita akan lari. Di samping kita ada istri kita, kita akan lari. Di samping kiri kita ada anak-anak kita, kita akan pergi dari mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Pada saat itu kita semua punya urusan masing-masing yang menyibukkan kita. Kita sangat ketakutan apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau Allah perkenankan kita masuk ke dalam surga. Itu yang ada di pikiran kita di yaumul mahsyar. Masing-masing kita mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bahkan seluruh para nabi, seluruh para nabi, saking dahsyatnya hari itu, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku ya Allah, selamatkan diriku ya Allah. Kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimintai syafaat, manusia mendatangi Nabi Adam dan ulul azmi minar rusul, semua mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika didatangi oleh seluruh umat manusia untuk meminta syafaat kepada Allah agar Allah menyegerakan yaumul hisab, agar Allah menyegerakan memberikan perhitungan terhadap amalan manusia selama di dunia, maka Nabi mengatakan analaha, analaha, aku yang berhak untuk memintanya, aku yang berhak untuk memintanya, kata Nabi. Subhanallah. Tidak hanya itu, ketika nanti manusia akan melewati sirat, jembatan yang menghubungkan antara padang mahsyar dengan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila orang terjatuh tidak selamat daripada sirat, otomatis dia akan terlempar ke neraka Allah. Sirat yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada mata pedang. Jangan bayangkan kita akan mudah untuk melewatinya, apalagi dengan amalan kita yang seperti saat ini. Jangan pede kita akan melewatinya dengan kecepatan kilat. Jangan pernah menyangka kita akan melewatinya dengan kecepatan angin. Jangan pernah berbangga, ya, dan yakin kita akan melewatinya sambil seperti orang yang menaiki kuda. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang akan melewatinya dalam keadaan merangkak, waliyazubillah. Di saat itulah Nabi SAW sangat khawatir dengan kita semua. Di ujung sirat, Nabi SAW menunggu umatnya. Nabi SAW mengadahkan tangannya lalu berdoa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan, ya Allah selamatkan, selamatkan, ya Allah selamatkan, selamatkan. Sampai sebesar itu kecintaan Nabi kepada kita selaku umatnya. Kenapa kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi kita katakan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kita harus dan wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau kita dipilih, kalau kita diberikan pilihan untuk tetap mempertahankan rumah kita, mempertahankan harta kita, bahkan mempertahankan keluarga kita, atau memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru telah muncul dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita semua ditanya apakah mencintai Nabi, semua mengatakan pasti mencintai Nabi. Tapi ketika Nabi memerintahkan, dia mengatakan tunggu dulu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, dia katakan, oh ini tidak apa-apa, ini kan hanya sedikit. Subhanallah, padahal dia mengatakan mencintai Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, katakan kepada mereka saat sekiranya apabila kalian benar-benar mencintaiku, yaitu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa buah thamarat hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa hasil yang kita dapatkan ketika kita mencintai Nabi? Hasil yang kita dapatkan bukan main-main, ma'asyiral muslimin. Hasil yang kita dapatkan ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis mengatakan hubbuhu sallallahu alaihi wasallam min asbabil husuli ala halawatil iman. Mencintai Nabi itu di antara sebab kita dapat merasakan manisnya iman. Iman baru terasa manis ketika kita telah benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihinna wajada halawatal iman. 3 perkara yang mana apabila 3 perkara ini ada pada seorang mukmin, maka dia telah merasakan manisnya iman. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman kebalikannya apa? Kalau belum kita rasakan, berarti kalau belum kita dapati 3 hal ini ada pada diri kita, berarti kita belum pernah merasakan manisnya iman. Makanya sholat kita masih asal-asalan. Makanya puasa kita hanya ikut-ikutan. Makanya ibadah kita tidak ikhlas. Ketika beramai-ramai kita semangat, ketika sendirian kita malas beribadah. Ya, maka ma'asyiral muslimin, 3 hal yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didapati oleh seorang mukmin maka dia merasakan manisnya iman. Di antara 3 hal itu apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi segalanya, melebihi keduanya. Maka kalau itu sudah ada dalam hati kita, kita akan merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasil daripada mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam sayakunu ma'ahu fil akhirah. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan membuat kita membersamai Nabi kelak di akhirat. Orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak ia akan membersamai Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi, ketika ini adalah pertanyaan yang besar dan Nabi SAW tidak punya ilmu tentangnya, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi membalas atau menjawab dengan pertanyaan. Kata Nabi SAW, "Ma'a'adatta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan? Itu pertanyaan besar. Tapi apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Apa kata orang ini kepada Nabi SAW? Wahai Rasulullah, aku tidak banyak persiapan. Ibadahku biasa-biasa saja. Akan tapi kata beliau, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW katakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai kelak di akhirat. Maka perhatikanlah siapa yang kita cintai, masyaallah muslim. Ya, maka kata Anas bin Malik yang mendengarkan hal ini, kata beliau, wallahi demi Allah, tidak ada hal yang lebih mengembirakan kami melebihi kegembiraan kami ketika mendengarkan Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demi Allah,
Aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalanku belum seperti amalan mereka. Tapi yang terpenting apa? Kita mencintai mereka, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda seseorang mencintai Allah, atau apa tanda seseorang telah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nusratu sunnatihi wa dhabbu an syari'atihi wa tamanna hudura hayatihi fayabdhulu nafsahu wa malahu dunah. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala? Di antara tanda, ya, di antara tanda seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tandanya? Mahabbatuhu, ya, nusratu sunnatihi. Di antara tandanya adalah menolong sunnahnya, menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dengan mempelajarinya, hadir ke majlis ilmu. Ini di antara bukti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya sekedar hadir, setelah kita mendengarkannya, setelah kita mempelajarinya, bagaimana menolongnya? Amalkan. Jangan hanya sekedar menjadi wawasan kita, atau hanya sekedar catatan yang tercatat rapi di buku kita, tapi tidak kita amalkan. Ini bukan menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahuinya, kewajiban kita berikutnya adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, bentuk pertolongan kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain agar mereka pun mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana? Wadzabbu an syari'atihi, dan membela syariatnya. Ketika syariat yang mulia ini dihinakan, kita harus membelanya. Jangan diam-diam saja. Jangan menganggapnya itu hal biasa-biasa saja. Harus ada pembelaan dari kita. Harus ada bentuk kritik dari kita terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, maka kemarahan kita ketika syariat atau ketika Nabi SAW dihinakan, kemarahan yang harus sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Yang ketiga kata beliau, wa tamanni huduri hayatihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berharap ya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa dalam hatinya ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa yabdhulu nafsahu wa malahu dunah. Ya, dan dia siap mengorbankan jiwanya dan hartanya untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau katakan min alamatil hubbil madhkur, di antara tanda mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay yu'ridu 'ala al-mar'i allau khuyyira baina faqdi 'aradin min a'radihi aw faqdi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam allau kanat mumkinah. Di antara tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketika dia dikasih pilihan, seperti yang kita katakan tadi. Ketika dia seandainya diberikan pilihan, misalkan ya, dia ditangkap, dia dipaksa ya untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dia kehilangan nyawanya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya.
maka bukti kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih memilih untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan, ketika dia dikasih pilihan, seandainya dia dikasih pilihan, dia kehilangan harta berharganya atau dia tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih memilih untuk kehilangan benda berharganya daripada dia tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini di antara bukti seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis menyimpulkan dari perkataan para ulama tadi, menyimpulkan dalam kitab beliau yang ringkas ini, setidaknya ada 4 tanda seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak tanda yang lain, tapi dari 4 ini di antara hal yang sangat penting yang harus kita jadikan standar pada diri kita, apakah kita sudah mencintai Nabi atau belum. Yang pertama kata beliau, al-hirsu ala ru'yatihi wa suhbatihi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu faqdu ahadihima ashaddu min faqdi ayyi syai'in akhar fid dunya. Kata beliau, yaitu tanda yang pertama, dia sangat ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu di surganya bagi kita saat ini. Tentu di surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, doakan aku agar aku menemanimu di surga. Doakan aku agar aku bisa menemanimu di surga, kata sahabat yang mulia ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku, kata Nabi, agar engkau bisa bersamaku di surga. Bantu aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada keinginan bagi dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi, jangan sampai hanya keinginan begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Bukti keinginannya benar, bahwasanya dia sangat merindukan Nabi, perlu bukti. Apa buktinya? Dia semangat beribadah, semangat mengamalkan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupannya. Dia tidak lagi hanya mengkaji apakah perintah Nabi ini wajib atau sunnah, apakah larangan Nabi ini haram atau makruh. Tidak. Yang penting ketika Nabi haramkan, dia meninggalkannya, walaupun itu secara hukum fikih makruh. Ketika itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengerjakannya, walaupun secara hukum fikih itu adalah satu yang mustahab. Dia tidak mempedulikan itu. Yang penting ketika itu perintah Nabi, dia laksanakan. Ketika itu larangan Nabi, dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia ingin membantu dirinya agar dia kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tanda kecintaan yang pertama yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala. Dan nanti akan beliau sebutkan bagaimana potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ingin membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tanda yang kedua seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, isti'dadun tamun li badlin nafsi wal mali dunah. Yaitu dia memiliki kesiapan yang sempurna seandainya nanti ada saatnya, ada kondisinya, dia harus mengorbankan dirinya dan hartanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia siap. Jangan sampai kita mencintai Nabi hanya kowar-kowar di saat kita aman, di saat keadaan yang sangat genting, yang mengharuskan kita mengorbankan harta dan nyawa kita lari. Kita lari. Maka ini diantara bukti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti juga penulis akan sebutkan
potret para sahabat yang memiliki kesiapan yang sangat sempurna, yang siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nyawa dan harta mereka. Yang ketiga, bukti seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, yaitu dia melaksanakan setiap perintah Nabi dan dia meninggalkan setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak nanyakan, dia tidak bertanya ketika ini perintah Nabi, oh tunggu dulu, ini wajib atau mustahab. Para ulama kita ma'asyiral muslimin, mereka mengkaji hukum fikih ketika itu perintah, dia wajib atau mustahab. Ketika itu mustahab, bukan untuk meninggalkannya, bukan untuk meninggalkannya hari ini. Ya, ketika seseorang salah belajar fikih, ketika dia tahu ini hukumnya mustahab, oh mustahab, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, berarti tinggalkan aja lah. Bukan begitu, masyaallah muslimin. Para ulama menjelaskan hal ini agar apa? Agar kita melaksanakannya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya saja ketika ini wajib, ketika kita tinggalkan kita berdosa. Ketika ini mustahab, ketika ada kondisi-kondisi yang mana kita tidak bisa melaksanakannya, maka ketika kita tidak bisa melaksanakannya, kita tidak berdosa. Itu tujuan para ulama menjelaskan hukum fikih tadi. Ini wajib, ini mustahab. Bukan berarti mempelajari ini mustahab bukan untuk meninggalkannya. Sebagian orang hari ini ketika dia belajar fikih, dia katakan, oh ini mustahab berarti ditinggalkan tidak apa-apa, ya udah tinggalkan aja. Ya subhanallah. Ini bisa jadi, ya bisa jadi ini dikarenakan lemahnya kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti akan ada contoh-contoh dari para sahabat bagaimana mereka sangat bersemangat untuk melaksanakan setiap perintah Nabi, ya, dan meninggalkan setiap larangannya. Yang keempat, kata penulis rahimahullahu taala, yaitu nusratu sunnatihi wa dzabbu an syariatihi, menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membela syariatnya, ya, ketika itu dilecehkan, ya, oleh, ya, orang-orang yang melecehkannya. Ya, maka masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, ini 4 tanda yang disebutkan oleh penulis, ya, daripada tanda-tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuki tanda yang pertama, yaitu, ya, sangat ingin bertemu atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sangat ingin menemaninya. Ya, sangat ingin menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi para sahabat dahulu, ya, tentu mereka bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, karena mereka ada di dekat Nabi. Rumah mereka bersebelahan dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat bagaimana potret mereka yang sangat gembira ketika mereka berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potret yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika seruan hijrah telah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah daripada Mekah menuju kota Madinah. Maka di saat panggilan hijrah tadi datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam segera bergegas menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq di saat matahari sedang panas teriknya, ya, di siang hari yang sangat panas, dan tidak biasanya Nabi berkunjung ke rumah Abu Bakar di siang hari. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi berkunjung ke rumahnya di siang hari, maka Abu Bakar bergumam di dalam hatinya, ini kunjungan yang tidak biasa. Ini kunjungan yang tidak biasa, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi masuk, ya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Nabi melihat, ya, ada putri-putri Abu Bakar As-Siddiq dan putra-putra Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu. Ya, maka Nabi meminta agar mereka dikeluarkan dari rumah. Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka ini hanyalah putra-putriku, wahai Rasulullah, mereka tidak akan membocorkan rahasia kita. Maka apa kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ya, wahai Abu Bakar, ya, fa inni qad udhina li fil khuruj, ya, sesungguhnya aku telah diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika, ya, Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-suhbah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini bertanda engkau memintaku untuk menemanimu? Padahal ini bukan untuk pergi tamasya, ma'asyiral muslimin, bukan untuk pergi liburan, bukan untuk pergi lihat pantai, bukan untuk pergi lihat gunung, bukan untuk pergi bersenang-senang, untuk berhijrah yang tantangannya adalah nyawa, yang pengorbanannya adalah meninggalkan semua harta." Maka apa kata Abu Bakar kepada Rasulullah? "As-suhbah ya Rasulullah, apakah engkau memintaku untuk menemanimu wahai Rasul?" Maka kata Nabi, "Na'am, iya." Maka Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, menangis karena bahagia Rasulullah meminta menemaninya. Maka kata Aisyah yang menyaksikan itu, "Aku tidak tahu sebelumnya adanya tangisan karena bahagia, melainkan setelah melihat ayahku Abu Bakar menangis saking bahagianya diajak oleh Nabi untuk berhijrah. Padahal tantangannya nyawa, padahal pengorbanannya adalah meninggalkan semua harta di Mekah, diambil, dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin, kita lanjutkan sedikit ya terhadap potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat gembira
ketika mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhawatiran mereka ketika kelak di akhirat mereka tidak lagi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potret yang kedua adalah kegembiraan para sahabat Ansar. Tadi Nabi pergi berhijrah, ya, dari Mekah menuju Madinah. Orang-orang Ansar di Madinah semenjak mendengarkan Nabi ingin hijrah, mereka setiap hari menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan. Ya, kita tahu perjalanan hijrah Nabi itu dari Mekah menuju Madinah tidak sehari dua hari, tapi butuh setidaknya 10 hari untuk sampai ke kota Madinah. Semenjak kabar terdengarkan oleh mereka oleh penduduk Madinah, orang-orang Ansar, bahwasanya Nabi akan hijrah ke tempat mereka, padahal mereka belum pernah bertemu Nabi. Mereka belum pernah bertemu Nabi. Mereka belum pernah mendengarkan suara Nabi. Belum pernah. Mereka tidak tahu seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mendengarkan Nabi akan hijrah ke tempat mereka, mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira. Setiap hari, setiap pagi mereka keluar dari rumah mereka berbondong-bondong, ya, menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka memperhatikan, menyaksikan apakah Nabi sudah datang atau belum. Itu mereka lakukan setiap hari, ya, sampai matahari sudah sangat panas teriknya, baru mereka kembali ke rumah mereka. Baru mereka kembali ke rumah mereka. Hinggalah saatnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak bisa membedakan mana Abu Bakar, mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tidak bisa mereka bedakan, saking belum pernahnya mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memberikan tanda bahwasanya itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar meletakkan ridanya, meletakkan pakaiannya di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi dari panas. Maka taulah orang-orang itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka manjat rumah, mereka manjat pohon, ingin menyaksikan mana itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergembira menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal baru kenal, baru lihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan kepada kita tentang betapa gembiranya penduduk Madinah saat itu ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Fama raaitu yawman qad anwara wala ahsana min yawmin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin al-Madinah. Aku belum pernah menyaksikan, kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyaksikan hari yang lebih bercahaya, yang lebih indah melebihi hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memasuki kota Madinah. Itu adalah hari yang sangat menggembirakan bagi penduduk Madinah. Ya, padahal kita kalau ada orang asing datang kepada kita, maaf Pak, RT ini dah penuh Pak. Ya. Tapi ya, mereka sangat bergembira kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diceritakan oleh Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu yang menyaksikan hari itu. Kata beliau, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat bahagia melebihi kebahagiaan mereka ketika kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum pernah berikan apa-apa kepada mereka daripada benda duniawi, tidak pernah. Tapi apa yang membuat mereka sangat menantikan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang membuat mereka sangat bergembira dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, kata penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, yaitu kekhawatiran sahabat Ansar, mereka tidak bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Pada perang Hunain,
Nabi SAW dan para sahabat mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak sekali. Ya, harta ghanimah yang sangat banyak. Lalu Nabi SAW memberikan harta ghanimah ini kepada sahabat-sahabat Quraisy yang baru masuk Islam. Dia seperti Abu Sufyan yang baru masuk Islam pada saat itu, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang baru masuk Islam, Nabi berikan harta ghanimah yang sangat banyak. Ya, Nabi berikan harta ghanimah yang sangat banyak. Sehingga sahabat Ansar cemburu. Sahabat Ansar cemburu sampai terbesit dalam hati mereka, Rasulullah sudah bertemu dengan saudara-saudaranya, itu orang-orang Quraisy. Rasulullah tidak peduli lagi sama kita. Rasulullah kasih harta ghanimah kepada orang-orang Quraisy. Ya, sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansar. Rasulullah kumpulkan orang-orang Ansar. Ya, di sini kita dapat pelajaran bahwasanya standar cinta itu bukan berikan harta. Belum tentu ketika orang berikan kepada kita harta banyak itu bukti orang cinta kepada kita, tidak. Nabi tadi memberikan harta yang ghanimah yang sangat banyak kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Untuk apa? Supaya mereka lebih bersemangat untuk beribadah, lebih bersemangat untuk menambah keimanan mereka, karena mereka baru saja masuk Islam. Lalu Nabi tidak berikan kepada orang-orang Ansar. Kenapa? Karena Nabi tahu kecintaan mereka kepada Nabi jauh lebih besar daripada kecintaan mereka kepada harta ghanimah. Maka Nabi kumpulkan orang-orang Ansar. Nabi katakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, telah sampai kepadaku berita, bisikan-bisikan, bahwa saya kalian mengatakan ini dan itu tentangku. Kalian mengatakan aku tidak lagi cinta kepada kalian. Kalian mengatakan aku telah bertemu dengan saudara-saudaraku orang-orang Quraisy, lalu aku berikan kepada mereka harta. Aku tidak berikan kepada kalian ghanimah sebanyak yang aku berikan kepada mereka. Lalu kalian berkecil hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaral Ansar, wahai sekalian Ansar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian ridha ketika mereka pergi membawa harta ghanimah, lalu kalian pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah itu cukup untuk kalian? Maka terdiam mereka. Terdiam mereka. Tentu engkau lebih kami cintai, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang Ansar, kalau kalian mau mengatakan, katakan bahwasanya dulu wahai Rasulullah, engkau datang ke sini engkau tidak bawa apa-apa, engkau datang ke sini tidak punya harta, engkau datang ke sini tidak punya keluarga, lalu kami menyambutmu, ya kami menaungimu, kami menolongmu. Kalau kalian ingin katakan itu, katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak berani mengatakannya. Ternyata mereka salah. Nabi berikan harta tadi kepada orang-orang Quraisy bukan karena Nabi lebih cinta mereka daripada orang-orang Ansar. Maka Nabi katakan, wahai orang-orang Ansar, kalaulah bukan karena hijrah, ya sesungguhnya aku adalah bagian daripada Ansar. Seandainya orang-orang meniti jalan lain dan orang-orang Ansar meniti jalan lain, aku akan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansar. Ya, maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka memang lebih cinta Nabi daripada harta ghanimah tadi. Dan terakhir ma'asyarul muslimin, ya datang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis, dia datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu karena tadi di rumah aku teringat dengan engkau, wahai Rasulullah, dan aku tidak kuasa untuk menahan rinduku, maka aku mendatangimu. Wahai Rasulullah, hari ini kita bersama-sama di dunia. Kelak ketika di akhirat engkau akan masuk surga dan engkau akan ditempatkan bersama para nabi. Sedangkan aku, wahai Rasulullah, aku tidak tahu ketika Allah berkenan memasukkanku ke dalam surga, tentu posisiku jauh di bawahmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu surgaku berbeda dengan surgamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku ingin selalu bersama denganmu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa? Maka Nabi terdiam, Nabi tidak bisa menjawabnya. Karena memang ya derajat Nabi dan para sahabat berbeda. Maka Allah turunkan jawaban. Allah turunkan jawaban dengan menurunkan salah satu ayat dalam surat An-Nisa, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Maka Allah turunkan ayat, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Maka kita kalau jujur dalam keimanan kita, jujur dalam ketaatan kita, kita akan dikumpulkan bersama Nabi di surga, walaupun amalan kita jauh berbeda daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berjanji, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Wallahu alam. Karena waktu Isya telah masuk, kita cukupkan sampai di sini, ma'asyiral muslimin. Ya, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar ya kita dengarkan di majelis saja. Hendaklah ya kita berusaha ya menumbuhkan rasa cinta itu di dalam diri kita. Ya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menolong sunnahnya. Ya, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki perasaan sangat rindu ingin berjumpa dengannya, dan marah, murka serta cemburu ketika syariatnya dilecehkan oleh orang-orang yang melecehkannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.